Persia, sebuah negeri kuno dengan budaya menyembah api, tepatnya di daerah Isfahan, desa Jayun. Tinggal seorang dahkon atau kepala desa. Ia memiliki putra yang amat ia cintai. Dengan kebun yang sangat luas, ia biarkan putranya menjadi anak pingitan seperti anak wanita perawan. Putra yang pandai, putra yang cerdas, ia teguh, bahkan ia berbakti kepada orang tuanya, dan ia sangat setia kepada api yang ia sembah. Dengan kesungguhannya sebagai seorang majusi, sampai ia menjadi qadhimun nar atau pelayan api yang ia hidupkan. Tidak ia biarkan api itu padam sedetik pun. Abu Abdillah Al-Farisi, atau yang dikenal dengan Salman Al-Farisi. Ketika sang ayah memintanya untuk membantu menyelesaikan urusannya, karena ayahnya sedang disibukkan dengan pekerjaan kebun yang amat luas, Salman segera menunaikannya, sedangkan ia belum pernah mengetahui keadaan sekitarnya, apa dan bagaimana, karena ia selalu ditahan oleh ayahnya dari lingkungan. Di tengah perjalanan, Salman mendengar suara-suara orang Nasrani sedang melakukan sholat di dalam sebuah gereja. Kemudian ia melihatnya. Ia kagum dengan tata cara sholat mereka, dan ia tertarik dengan mereka. Kemudian ia bergumam dalam hatinya, "Demi Allah, agama mereka lebih baik dari agama kami." Lalu Salman bertanya kepada orang-orang Nasrani, "Dari manakah asal agama ini?" "Dari Syam," jawab mereka. Sedangkan matahari sudah terbenam, dan tugas dari ayahnya ia abaikan. Ia tidak melaksanakan sama sekali. Sang ayah pun kemudian mengutus seseorang untuk mencarinya. Kemudian ia pun pulang ke rumah ayahnya. Setelah Salman sampai ke rumah, ayahnya pun bertanya, "Wahai anakku, dari manakah engkau? Bukankah aku telah menugaskan kepadamu sebuah tugas untukmu?" Salman pun menjawab, "Wahai ayahku, ketika aku melewati sebuah gereja, orang-orang Nasrani sedang melaksanakan sholat di dalamnya. Kemudian aku melihatnya, aku kagum kepada mereka, sehingga aku menunggunya sampai terbenam matahari." Kemudian ayahnya pun berkata, "Wahai anakku, itu bukan agama yang baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik dari agama mereka." Salman pun menjawab, "Tidak, wahai ayahku, demi Allah, agama mereka lebih baik dari agama kita." Kemudian ayahnya pun menakut-nakutinya, dan ia dipenjarakan dengan kedua kaki yang terantai. Ketika ia dikurung di dalam rumahnya, ia mengutus seseorang kepada orang-orang Nasrani. Seandainya rombongan dagang orang-orang Nasrani yang berasal dari Syam datang, ia harap untuk memberitahukannya. Dan seandainya mereka ingin kembali ke Syam, ia pun diberitahu. Dan ia meminta izin untuk boleh ikut bersama mereka. Salman pun membebaskan diri dari belenggu rantai. Kemudian ia ikut bersama mereka menuju ke tanah Syam. Setelah sampai di Syam, ia berkata, "Siapakah orang Nasrani yang paling utama di antara kalian?" Kemudian orang-orang pun berkata, "Ada seorang uskup di sebuah gereja." Salman kemudian mendatanginya.
Ia mengatakan bahwa ia menyukai agama ini. Ia meminta Irit untuk tinggal bersamanya. Ia akan belajar bersamanya dan ia akan menjadi pelayan gereja. Uskup pun mengizinkannya untuk tinggal bersamanya. Setelah Salman tinggal bersama uskup tersebut, ia mengetahui ternyata uskup itu atau pendeta itu adalah pendeta yang buruk. Ia memerintahkan orang-orang untuk bersedekah, kemudian harta-harta itu ia kumpulkan, tidak ia bagikan kepada fakir-fakir miskin. Emas dan perak terkumpul hingga 7 kendi. Salman melihatnya dengan kemurkaan, ia sangat membencinya. Ketika pendeta itu sudah meninggal dan orang-orang berkumpul untuk memakamkannya, kemudian Salman berkata bahwa pendeta ini adalah pendeta yang jahat. Ia memerintahkan orang-orang untuk bersedekah dan senang bersedekah. Setelah harta-harta terkumpul, ia tidak membagikannya untuk fakir miskin. Harta-harta itu ia simpan untuk dirinya sendiri. Orang-orang pun kembali bertanya kepada Salman, apa buktinya? Kemudian Salman menunjukkan 7 kendi yang pendeta simpan. Kemudian orang-orang mengeluarkannya. Dijumpainya 7 kendi yang penuh dengan emas dan perak. Kemudian orang-orang menolak untuk memakamkannya. Pendeta itu kemudian disalib dan dilempari dengan batu, sedangkan kedudukannya kemudian digantikan oleh orang lain. Dalam perjalanan menuju kebenaran, Salman melihat seorang laki-laki yang sangat baik sholatnya. Ia sangat zuhud, ia sangat senang kepada akhirat, ia beribadah siang dan malam. Kemudian tumbuh cintanya melebihi cintanya kepada orang-orang sebelumnya. Salman pun kemudian tinggal bersamanya. Namun, ketentuan Allah telah pasti, telah akan datang ajalnya. Kemudian Salman berkata, "Wahai Bapak, engkau telah melihat ketentuan Allah akan datang. Wasiatkanlah kepadaku, kepada siapa aku harus ikut, dan apa yang kau perintahkan kepadaku." Pendeta itu pun berkata, "Wahai anakku, demi Allah, hari ini aku tidak mengetahui seorang pun yang seperti aku. Orang-orang sudah rusak, orang-orang sudah mengganti ajaran-ajaran mereka. Mereka telah meninggalkan banyak ajaran-ajaran mereka, kecuali seorang laki-laki yang berada di daerah Mausil. Maka susullah ia." Setelah wafatnya, kemudian Salman pergi menuju ke daerah Al-Mausil. Salman menemui orang yang digambarkan, kemudian ia berkata, "Aku diwasiatkan untuk mengikutimu, karena engkau memiliki ajaran yang sama." Kemudian orang itu berkata, "Maka tinggallah bersama aku." Salman pun tinggal bersamanya. Ia dapati ajarannya sama dengan ajaran orang yang dahulu, dan ia jumpai orang itu adalah orang yang baik. Namun, kematian akan menjemputnya. Kemudian Salman berkata, wahai Bapak, engkau akan menemui Allah. Maka kepada siapa aku harus ikut, dan apa yang engkau perintahkan kepada aku?" Dikatakan kepada Salman, "Wahai anakku, susullah seseorang yang berada di daerah Nasibin, daerah antara Mausil dan Syam." Salman pun menjumpainya. Namun orang itu kemudian meninggal setelah Salman tinggal bersamanya beberapa waktu. Dikatakan kepada Salman bahwa ajaran-ajaran yang serupa telah tidak tersisa, kecuali seseorang yang berada di daerah Muriah.
Salman pun kembali bisa menjumpainya. Ia tinggal bersamanya. Ia bekerja sampai ia memiliki beberapa ekor sapi dan beberapa ekor kambing. Kepada orang Muriah itu Salman berkata, "Wahai Bapak, aku dulu diwasiatkan untuk menjumpaimu. Sekarang engkau berwasiat kepada siapa aku harus berjumpa, dan apa yang engkau perintahkan kepadaku?" Orang Muriah itu pun berkata, "Wahai anakku, aku tidak bisa menunjukkanmu kepada siapa engkau harus ikut. Akan tetapi di masamu nanti akan keluar seorang nabi. Ia membawa agama Nabi Ibrahim. Ia diutus di daerah Arab. Ia akan berhijrah ke daerah Harotain, bumi yang memiliki 2 batu hitam. Di tengahnya ada pohon korma. Tanda-tandanya pun sangat jelas. Ia mau makan hadiah dan ia tidak mau makan sedekah. Di antara 2 tulang belikatnya ada stempel kenabian. Jika engkau mampu untuk menjumpainya, maka lakukanlah." Ketika orang Amuriah itu wafat, ia pun tinggal di daerah Amuriah untuk beberapa waktu. Saat kedatangan rombongan dagang dari suku Kalb, Salman mengatakan kepada mereka untuk membawanya ke tanah Arab. Sebagai gantinya mereka akan diberikan beberapa sapi dan beberapa kambing. Kemudian mereka pun menyanggupinya. Salman pun pergi bersama mereka. Namun ketika sampai di daerah Wadil Qura, mereka menganiaya Salman dengan menjualnya kepada seorang Yahudi. Kemudian Salman pun tinggal bersama majikannya sebagai seorang budak. Harapannya untuk menemui seseorang yang sedang ia dambakan seakan-akan telah sirna. Namun tiba-tiba datang sepupu dari majikannya. Ia berasal dari suku Quraidah. Kemudian ia membeli Salman dan dibawanya ke tanah Madinah. Sedangkan Salman mengetahui dari seorang Amuriah bahwa kelak ada seorang nabi yang akan hijrah ke tanah Madinah. Karena kesibukannya sebagai seorang budak, keterutusan Nabi Muhammad SAW tidak pernah ia dengar. Kemudian Rasulullah SAW hijrah ke tanah Madinah. Ketika Salman sedang melakukan pekerjaan dari tuannya, ia berada di pucuk pohon kurma, sedangkan tuannya sedang duduk di bawahnya. Tiba-tiba datang sepupu majikannya seraya berkata, "Wahai sepupu, celakalah Bani Qilah. Demi Allah, sekarang Bani Qilah sedang berkumpul di daerah Quba karena seseorang yang datang dari Mekah. Mereka menyangka bahwasanya ia adalah seorang nabi." Setelah mendengar pembicaraan sepupu majikannya, ia merasa panas dingin. Hampir saja ia jatuh menimpa majikannya. Kemudian ia turun dan berkata kepada sepupu majikannya, "Apa yang engkau ucapkan? Apa yang engkau ucapkan?" Kemudian tuannya menamparnya dengan sangat keras. Kemudian tuannya berkata, "Apa urusanmu tentang masalah ini? Kerjakan saja apa pekerjaanmu." Salman pun menjawab, "Aku hanya meyakinkan apa yang ia katakan." Setelah sore hari, dengan membawa apa yang telah ia kumpulkan, ia pergi menuju ke daerah Quba untuk menemui Rasulullah SAW. Salman pun menghadap Rasulullah SAW dan ia berkata, "Sungguh aku telah mendengar kabar tentangmu bahwa engkau adalah seseorang yang soleh. Engkau memiliki sahabat-sahabat yang sangat membutuhkan. Ini aku membawa sesuatu yang aku jadikan sebagai sedekah.
Aku melihat kalian lebih berhak daripada yang lain, seraya mendekatkan apa yang ia bawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun bersabda kepada sahabatnya, makanlah. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menahan tangannya dan tidak memakannya. Salman pun bergumam dalam hatinya, ini yang pertama dari bukti kenabian. Salman pun kembali ke majikannya yang mengumpulkan sesuatu untuk dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah pindah ke daerah Madinah. Kemudian ia mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Salman pun berkata, aku melihat engkau tidak memakan sedekah. Ini adalah hadiah, aku memuliakan engkau dengan hadiah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun memakannya dan memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk makan bersamanya. Salman pun bergumam, ini adalah bukti yang kedua. Yang ketiga kalinya Salman mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di pemakaman Baqi' al-Gharqad. Saat itu Rasulullah sedang mengiringi jenazah sahabatnya, sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk. Salman pun mengucapkan salam, kemudian ia pindah ke belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman ingin melihat punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apakah ada stempel kenabian di punggungnya atau tidak. Kemudian Rasulullah mengetahui saat Salman pindah ke belakangnya bahwa Salman ingin meyakinkan sesuatu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melepaskan selendangnya. Kemudian Salman dapat melihat stempel kenabian di punggung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Salman pun merunduk. Ia cium punggung Rasulullah. Kemudian ia pun menangis. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun kemudian bersabda, pindahlah ke depan. Kemudian Salman pun menceritakan kisahnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senang jika kisah Salman ini diceritakan kepada sahabat-sahabatnya.